Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kami Teger Historical 55. Pada kali ini kami membahas tentang konflik yang terjadi di antara Wali Songo pada zaman dahulu. Tahukah bahwa di zaman masa-masa syiar Islam oleh para Wali Songo sering terjadi konflik di kalangan ulama? Hal itu lebih banyak disebabkan oleh perebutan pengaruh, atau persoalan-persoalan politik. Maka dari itu, apabila saat ini masih seperti itu di kalangan ulama kita yang telah banyak beredar di media sosial, maka tidak usah heran, sebab bisa dikatakan sudah menjadi warisan dari sananya, karena di zaman Wali Songo pun, juga pernah terjadi konflik. Di dalam sejarah Islam pun mencatat di dalam buku, Tarikh Ibnu Ishaq, Ta'liq Muhammad Hamidi, bahwa para sahabat pernah sibuk memperdebatkan dan memperebutkan soal posisi khalifah pengganti Nabi, pada saat jenazah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru dimakamkan 3 hari setelah wafatnya. Di zaman Wali Songo, waktu telah mencatat bahwa pernah terjadi konflik yang sangat fenomenal di antara kelompok para ulama, yang diklaim oleh NU sebagai nenek moyangnya dalam perihal berdakwah dan ajarannya, antara Wali Songo, yang mementingkan syariat, dan dengan kelompok Syekh Siti Jenar, yang mengutamakan hakikat. Sehingga konflik itu berakhir dengan fatwa hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar dan pengikutnya, wallahu a'lam bishawab. Sejarah juga telah mencatat, di dalam persoalan politik, Wali Songo yang kebanyakan dikenal oleh masyarakat sebagai suatu kelompok ulama yang cukup solid dalam berdakwah untuk penyebaran agama Islam di Nusantara, ternyata bisa juga terpolarisasi ke dalam 3 kutub politik, yaitu, kutub yang pertama disebut sebagai Giri Kedaton, pemiliknya adalah Sunan Giri di Gresik, kutub kedua disebut Sunan Kalijaga, Adilangu, Demak, dan kutub yang ketiga disebut sebagai Sunan Kudus atau Kutub Kudus. Kemudian dengan adanya 3 kutub tersebut, sempat terjadi konflik perseteruan antara kutub Sunan Kalijaga dan kutub Sunan Kudus, sampai dengan begitu gamblangnya pernah tercatat dalam literatur sejarah klasik Jawa, seperti Babat Demak, Babat Tanah Jawi, Serat Kunda, dan Babat Meinsma. Konflik itu disebabkan perbedaan dari masing-masing kutub di dalam mengambil pertimbangan dan alasan, sehingga sangat sulit untuk dicarikan titik temunya, bahkan di dalam sidang para wali sekalipun tidak bisa sampai ke titik temu. Dari hampir semua konflik yang terjadi disebabkan oleh persoalan politik. Hal itu bermula setelah Sultan Trenggono, Raja kedua Demak, wafat, sehingga masing-masing dari ketiga kutub mengambil andil di dalam menentukan perjalanan politik Kesultanan Demak ke depannya, seperti mencari penerus raja pengganti Kesultanan Demak. Berikut adalah hal-hal yang menjadi perbedaan di dalam pertimbangan dan alasan, antara lain, 1. Kutub Giri Kedaton yang memilih aliran Islam putihan, atau lebih mengutamakan tauhid, mendukung Sunan Prawata dengan pertimbangan kealimannya. Sedangkan Sunan Kudus mendukung Aryo Penangsang, dengan pertimbangan karena dia pewaris sah, putra tertua, dari Pangeran Sekar Sedolepen, kakak Trenggono, yang telah dibunuh oleh Prawoto, anak Trenggono, sedangkan Sunan Kalijaga memiliki aliran tasawuf abangan, mendukung Joko Tingkir, Hadiwijaya, dengan pertimbangan ia akan mampu memunculkan sebuah kerajaan kebangsaan Nusantara yang akomodatif terhadap budaya. Dengan adanya konflik tersebut dapat memunculkan opini bahwa, konflik pada zaman Wali Songo lebih seru dibanding konflik para ulama masa kini, karena diwarnai dengan intrik politik yang kotor, dan tidak segan-segan membunuh lawan politiknya. Sebenarnya persoalannya tidak semata-mata karena politik, bisa juga dari asumsi-asumsi persoalan yang lain, misalnya pergesekan pengaruh ideologi, hegemoni aliran oleh para wali, murid yang berkhianat kepada gurunya, atau bahkan guru yang dendam kepada muridnya, dan lain sebagainya. Tetapi salah seorang sejarawan Jawa dari Belanda yang bernama De Graaf, menilai bahwa konflik yang terjadi pada para wali bukan hanya masalah hubungan antara guru dan murid saja. Juga tidak selalu dari segi spiritual, tapi sekolah agama dari para wali itu bisa juga dilihat sebagai sebuah konsentrasi politik. Para wali yang terlibat konflik sesungguhnya tidak membatasi diri pada ajaran spiritual saja, tetapi juga memposisikan dirinya sebagai ahli politik sejati, yang terlalu mengintervensi terhadap persoalan negara, seperti misalnya, seseorang yang diangkat menjadi raja baru berhak menyandang gelar sultan, setelah mendapat restu dari Giri Kedaton. Model pola hubungan ulama-ulama seperti ini yang kemudian menjadi benih-benih pertikaian di antara para wali sendiri. Ketika pusat pemerintahan pindah dari Pajang ke Mataram, Sunan Kudus berbelok arah mendukung kubu Demak, Arya Pangiri, putra Sunan Prawata, kubu yang sebelumnya dilenyapkan Arya Penangsang jagoan Sunan Kudus, untuk menguasai Pajang, mengusir Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya. Sementara Sunan Kalijaga mendukung keturunan Pamanahan, Ki Gede Mataram, untuk mendirikan kerajaan baru yang bernama Mataram. Tidak berhenti hanya sampai di situ. Konflik politik yang terjadi pada para wali terus berlanjut hingga akhir hayat mereka, bahkan hingga anak cucu generasi mereka selanjutnya. Yang tak kalah memprihatinkan, ketika Sunan Amangkurat pertama, Raja Mataram kelima,
putra Sultan Agung Hanyokrokusumo, membantai secara keji 6.000 ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di alun-alun Mataram, hanya dengan alasan mengganggu keamanan negara. Ini adalah sebagai bukti adanya imbas yang berkepanjangan dari perseteruan ideologi para wali di era sebelumnya, selain karena faktor politik yang lain. Gesekan-gesekan aliran keagamaan, ideologi, seperti itu terus terjadi hingga kini, karena seolah sebagai warisan untuk generasi masa kini. Jadi jangan heran apabila kondisi politik di negara yang kita cintai saat ini ya sedemikian hal yang sedang kita rasakan, di mana ketika ada salah satu paslon pemimpin harus diusung dahulu, ada restu dari si A, si B, dan si C, baru kemudian diperjuangkan sampai dia menjadi pucuk pimpinan. Kemudian pada saat menjabat bisa saja mempengaruhi kebijakan yang tadinya A bisa menjadi Z karena itu semua sudah menjadi turun-temurun. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga kita dapat memahami dan dapat mengambil pelajaran yang berharga di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.